Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Wahyu Alex Saputra dengan NIM 22114937, kelas IF06. Oke, langsung saja ke materi penjelasan tentang evolusi arsitektur komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Apa itu evolusi dan arsitektur? Evolusi adalah proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana suatu berubah menjadi bentuk lain atau yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Sedangkan arsitektur adalah suatu proses perancangan dan pembangunan serta tata cara mendesain suatu produk atau komponen. Secara historis, komputer mengalami beberapa perkembangan sejak pertama kali diciptakan, yaitu pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, menggunakan konsep story. Program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Contoh dari komputer generasi pertama adalah yang pertama ENIAC atau Electronic Numerics Integrator and Calculator, dimulai tahun 1942. Yang kedua, hardware Merc II, dibuat pada bulan Juli tahun 1947 dan mempunyai kemampuan 12 kali lebih besar daripada hardware Mark II. Yang kedua, komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komponen yang digunakan adalah translator untuk sirkuitnya, dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Borden, William Shockley, dan Walter Bethune pada tahun 1947. Contoh dari komputer generasi kedua adalah IBM model 1620, IBM model 1401, dan lain-lain. Yang ketiga, komputer generasi ketiga pada tahun 1946 sampai 1970. Komponen yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit yang berbentuk hybrid integrated circuit dan monolith integrated circuit. Contoh dari komputer generasi ketiga adalah IBM Esper 370 dan UNIVAC 1106. Yang keempat, komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Penggunaan Large Scale Integration atau LSI disebut juga dengan nama Bipolar Large Scale Integration. Dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer generasi sebelumnya masih menggunakan magnetic core storage. Yang kelima, komputer generasi kelima pada tahun 1990-an. Komputer ini sedang dalam pengembangan. Komponen yang digunakan adalah VLSI atau Very Large Scale Integration, teknologi yang memungkinkan bisa menggantikan chips, dapat menerjemahkan bahasa manusia, dan manusia dapat bercakap-cakap langsung dengan komputer. Klarifikasi arsitektur komputer. Pada komputer terdapat berbagai klarifikasinya dalam hal apapun. Setiap komputer tentunya memiliki klarifikasi masing-masing. Di sini membahas mengenai klarifikasi arsitekturnya menurut von Neumann dan non von Neumann.
Kriteria mesin non-Neumann. Yang pertama, mempunyai subsistem hardware dasar, yaitu sebuah CPU atau sebuah memori dan sebuah user system. Yang kedua, merupakan storage program komputer. Yang ketiga, menjalankan instruksi secara berurutan. Yang keempat, mempunyai jalur atau patch push antara memori dan CPU. Pada tahun 1996, Ryan mengklarifikasikan arsitektur komputer berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama jumlah prosesor, yang kedua jumlah program yang dapat dijalankan, yang ketiga struktur memori. Menurut Ryan ada 4 klasifikasi komputer. Yang pertama SISD atau Single Instruction Stream, Single Data Stream. Satu CPU yang mengeksekusi instruksi satu persatu dan menjemput atau menyimpan data satu persatu. Kedua ada SIMD atau Single Instruction Stream, Single Type Data Stream. Satu unit kontrol yang mengeksekusi aliran tunggal instruksi, tetapi lebih dari satu elemen pemproses. Yang ketiga MISD atau Multi Type Instruction Stream, Single Data Stream. Ada dua macam. Yang pertama, mesin dengan unit pemproses berbeda dengan instruksi yang berbeda dengan data yang sama, atau sampai sekarang tidak ada mesin yang seperti ini. Yang kedua, mesin di mana data akan mengalir ke elemen pemproses yang keempat MEMD atau Multi Type Instruction Stream, Multi Type Data Stream, juga disebut multiprosesor, di mana lebih dari satu proses dapat dieksekusi berikut terhadap dengan data yang masing-masing. Kualitas arsitektur komputer. Adapun kualitas arsitektur komputer yaitu yang pertama generalitas, yang kedua daya terap, yang ketiga efisiensi, yang keempat kemudahan penggunaan, yang kelima daya kembang. Keberhasilan arsitektur komputer. Yang pertama, manfaat arsitektur. Ada ukuran pokok yang menentukan keberhasilan arsitektur, yaitu yang pertama daya terap, yang kedua daya tempa, yang ketiga daya kembang, dan yang keempat kompatibilitas. Manfaat yang kedua, keterbukaan arsitektur. Yang ketiga, keberadaan model pemrograman yang kompatibel dan bisa dipahami. Yang keempat, kualitas implementasi awal. Dan yang kelima, kinerja sistem. Biaya sistem. Bagian pokok dari biaya sistem komputer adalah biaya peralatan logika dasarnya, yang sangat bervariasi dari peralatan satu dengan yang lainnya. Beberapa aplikasi dengan metrik tersebut diperlukan adalah reliabilitas atau keandalan. Adalah sangat diperlukan oleh komputer yang digunakan untuk mengontrol penerbangan, mengontrol keadaan instalasi nuklir, atau kegiatan apa saja yang mempertaruhkan keselamatan manusia. Kedua, kemudahan perbaikan khususnya penting bagi komputer yang mempunyai jumlah komponen yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.